Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-50 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas lagi dua buah latihan soal asli OSNK SD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 yang sempat bermasalah itu. Jadi kan ini OSK-nya ditunda hingga bulan Mei ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan cara mempelajari soal yang sempat keluar pada tanggal 21 Maret tersebut di channel ini tentunya ya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian nonton tetapi belum subscribe dulu ya sekarang agar kalian tidak ketinggalan dari pembahasan soal asli OSNK yang dibahas di channel ini ke depannya ya. Oke, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal yang juara OSN tingkat kabupaten agar kalian bisa mengakses semua pembahasan soal OSNK tadi yang Mimin sebutkan ya, karena ada beberapa video yang hanya bisa dinonton oleh member yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian di juara OSN tingkat sekolah, kalian juga tidak bisa menontonnya, jadi silahkan di-upgrade, tambah beberapa rupiah untuk bisa mengakses beberapa video eksklusif pembahasan OSNK ini ya. Jangan lupa untuk ikut pelatihan kami juga nih, karena kuotanya terbatas, ilmunya sangat bermanfaat, insya Allah bisa membantu kalian mempermudah menjawab soal-soalnya nanti di OSK bulan Mei ya. Oke, di sini kita mulai pembahasannya dari soal nomor 144. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui suatu pola berikut, jadi sini ada kotak, diamond, bulat, segitiga, dan seterusnya. Gambar yang tampak pada urutan ke-100 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, walaupun terlihat seperti agak random ya gambar-gambarnya ini, tetapi sebenarnya ini adalah gambar-gambar yang berpola ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ada gambar-gambar yang berpola di sini karena coba perhatikan, di sini ada gambar persegi, kemudian diamond. Jadi persegi, diamond 2, kemudian lingkaran 1, kemudian ada 3 segitiga. Nah, ternyata setelah 3 segitiga ini muncul lagi nih persegi atau kotak ya. Muncul lagi 2 diamond, muncul lagi lingkaran, muncul lagi 3 buah segitiga. Nah, kalian perhatikan di sini ternyata polanya itu berulang. Jadi batas awalnya itu mulai dari sini ya, mulai dari yang persegi ini sampai dengan 3 buah segitiga. Nah, ternyata setiap berapa kali ini berulang? Coba kita hitung. Di sini kan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap 7 buah gambar ternyata gambarnya itu berulang di gambarnya berikutnya itu. Jadi sama persis setiap 7 gambar. Nah, berarti untuk mendapatkan gambar yang ke-100 caranya itu sangat mudah. Jadi karena ini gambarnya berulang setiap 7 buah gambar, maka yang ditanyakan itu kan yang 100. Tinggal kita bagi saja 100 itu kita mau bagi dengan 7. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita mau ambil pembagiannya itu hasilnya koma-koma atau kita cukup ambil sisanya saja? Nah, jawabannya adalah kita akan ambil sisanya saja sebenarnya. Jadi kita bagi saja ya, kita belajar pembagian. Nah, sini 100 kita bagi dengan 7. Pertama, 10 kita mau bagi dengan 7, tentunya ini bisa ya, walaupun tidak langsung habis membagi. Jadi yang mendekati itu adalah 7. Nah, 7 itu kita tuliskan di bawah. Kita ingat bahwa 7 itu bisa diciptakan dari 1 kali 7. Nah, satunya ditaruh di atas. Kemudian kita kurangkan. Di sini 10 kurang 7 hasilnya 3. 3 tidak bisa membagi 7, maka turunlah bantuan 0. 30 sekarang bisa membagi 7. Jadi yang paling dekat itu adalah 28. 28 ini tercipta dari 7 kali 4. Maka di atas kita tulis angka 4, kita kurangkan. Nah, di sini kan kita kurangkan hasilnya 2. Nah, seperti ada bantuan yang bisa turun. Nah, kita hentikan pembagian ini sekarang. Jadi yang di atas ini namanya hasil bagi ya. Ini namanya hasil bagi. Kemudian yang di bawah itu namanya sisa. Yang kita butuhkan hanyalah yang sisanya saja sebenarnya. Maka di sini kita tuliskan ketika 100 dibagi dengan 7 itu hasilnya adalah 14. Kemudian bersisa 2. Nah, sisa 2-nya inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi ketika hasilnya itu bersisa 2, maka kita lihat gambar dari gambar yang pertama sampai dengan gambar yang ke-7, manakah yang menempati posisi yang kedua. Nah, ternyata yang menempati posisi kedua adalah yang diamond. Sehingga gambar yang tampak pada urutan ke-100 itu bakal sama dengan gambar yang ada di urutan kedua, yaitu gambar diamond. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini sudah jelas adalah yang opsi A, yaitu yang diamond. Seperti itu. Seandainya sisanya itu misalkan adalah 5, berarti jawabannya adalah yang segitiga, karena segitiga adalah urutannya kelima. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan suatu saat tidak ada sisanya, maka yang diambil adalah yang angka pembaginya itu. Kan pembaginya 7, berarti gambar yang ke-7 yang jawabannya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada sisanya, cek urutan sesuai dengan sisanya. Tetapi kalau tidak ada sisanya sama sekali, langsung ambil berdasarkan pembaginya. Kalau pembaginya 7, berarti ambil yang urutan ke-7 gitu. Paham ya?
Oke, semoga kalian paham ya untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu di sini Mimin akan rekomendasikan lagi buku buat kalian yang terbaik. Ya kalau misalkan kalian punya teman, kakak kalian yang lagi ujian juga OSK SMP, jadi kalian bisa menyarankan yang buku yang berwarna biru. Kalau misalkan daftarnya itu yang SMA, kalian bisa rekomendasikan yang berwarna abu-abu. Sedangkan kalau kalian yang nonton video ini kan SD, kalian boleh banget untuk membeli versi yang berwarna merah ini. Kalau misalkan kalian berminat dari buku Pak Anang yang sangat terkenal ini, kalian bisa menghubungi Mimin di nomor WA 087860622162. Miliki buku ini sekarang dan raihlah juara OSK tahun ini bersama bimbingan belajar Rehan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 145 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Joni membeli 13 kg keripik pisang seharga 650.000. Keripik pisang ini dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Joni adalah titik-titik. Nah, di sini cara menyelesaikan ini cukup gampang ya. Di sini kan ada modal ya, ada modal dan juga ada penghasilan. Nah, kita mulai menganalisa dari yang bagian modalnya dulu. Modalnya ini bisa diperoleh dari mana, Kak? Modalnya itu dari sini, dari kalimat pertama dikatakan dia membeli 13 kg keripik pisang itu sebagai modalnya dengan harga 650.000. Jadi yang dia beli adalah 13 kg, harganya adalah Rp650.000. Nah, kemudian dia kan mau menjual lagi nih. Kita lihat dia mau menjual lagi dengan pembagiannya itu, kalau dia mau menjual 250 gram itu harganya adalah Rp15.000. Jadi kita konversi dulu nih. Kalau misalkan 250 gram itu dalam kilo itu berapa sih sebenarnya? Nah, ternyata kalau kita mau ubah ke dalam satuan kilo, kita tinggal membaginya saja dengan 1000 karena 1 kilo itu adalah 1000 gram ya, paham? Jadi di sini kita bagi dengan 1000, maka satuannya itu sudah bukan gram lagi tetapi kilogram. Nah, di sini kita sederhanakan saja nih pecahannya 250 per 1000. Caranya bagaimana, Kak? Caranya kita mau bagi dengan 250 yang merupakan FPB dari 250 dan juga 1000. Nah, ketika ini dibagi dengan 250, bagian pembilangan dan penyebutnya ternyata dia menjadi 1/4 kg. Nah, kalau dia sudah bentuk 1/4 kg seperti ini, cara untuk menyelesaikan soal ini sangatlah gampang. Jadi caranya bagaimana, Kak, untuk mendapatkan ini? Kan dia mau jual kembali dengan kemasan 250 gramnya. Jadi karena dia punya secara keseluruhan ada 13 kg, maka 13 kg-nya ini kita mau bagi dengan 1/4 kg agar mendapatkan total kemasan. Nantinya barulah kita kali dengan 15.000 harga tiap kemasannya. Berarti di sini kilogram bagi kilogram habis ya, maka nanti tinggal angkanya saja. Ingat, pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka baginya kita ganti dengan kali dengan catatan 1/4-nya kita balik, sehingga di sini penulisannya menjadi 13 dikalikan dengan 4/1 seperti itu. Nah, di sini kita tinggal kalikan nanti hasilnya dengan Rp15.000. Jadi di sini kita kalikan dulu 13 kali 4 berapa sih, Kak? 13 kali 4 di sini 2, ingat 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Berarti 52, kita tinggal kalikan dengan Rp15.000. Nah, kita kalikan ya. 52 dikali 15. Di sini 0, ingat 1, di sini 25 tambah 1 26. Kalau dikalikan dengan 1 dituliskan kembali. Nah, berarti dijumlahkan 08, di sini 7. Nah, berarti total penjualannya dia itu adalah sebesar 785.000. Nah, untuk mendapatkan berapa keuntungan maksimal yang dia bisa peroleh, berarti sangat mudah ya untuk menghitung untung. Karena sudah dipastikan penghasilannya lebih dari modalnya, berarti ini sudah fix memang untung. Kita tinggal kurangkan saja penghasilannya itu, penjualannya itu kan 780.000. Kita mau kurangkan dengan modal, kita mau kurangkan dengan modalnya kan 650.000. Nah, ini kita tinggal kurangkan aja seperti biasa, maka kita peroleh ternyata dia untung sebesar Rp130.000 dari hasil pengurangan 780.000 dikurang 650.000, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B. Seperti itu. Jadi untuk memastikan untung, dia pastikan dulu penghasilan lebih besar daripada modal, kemudian kita kurangkan penghasilannya dengan modal yang ada di cerita ini untuk mendapatkan keuntungan yang di soal ini. Ya, paham ya? Semoga kalian paham. Itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang pembahasan soal asli OSNK Matematika yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024. Semoga kalian paham dari pembahasan-pembahasan itu.
Nah, untuk memastikan kalian paham, di sini Mimin sudah siapkan sebuah soal yang bisa kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk bergabung menjadi salah satu peserta pelatihan OSNK Matematika agar kalian bisa mendapatkan materi dan juga latihan soal eksklusif dari kami. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.